Baik, perkenalkan nama saya Fikri Musadi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3A. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu dai atau pendakwa kita, yaitu Haji Ustadz Ustadz Yasir BA. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Di sini kita sudah ada salah seorang dai kita atau seorang pendakwa kita dari kota Bengkulu yang bernama Haji Ustadz Yasir BA. Di sini tuh saya akan menanyakan mengenai selain berdakwah, apa sih kegiatan sehari-hari? Kegiatan saya sehari-hari selain dari berdakwah, apalagi saya ini sudah tua. Pertama sekali saya memperkenalkan riwayat hidup. Saya lahir 1943. Selain dari di rumah saja nggak ada. Hanya dia dikatakan bekerja, ya tidak bekerja. Cuma membantu-bantu anak, menolong-nolong anak, melihat-lihat anak. Dulu anak saya punya perusahaan di apotek yang bernama Apotek Raigo. Raigo itu harga, beralamat di Jalan Timur Indah. Itulah pekerjaan saya sehari-hari. Kemudian saya dikasih anak, jatah perharinya 50.000. Jadi dengan uang 50.000 itu saya rasa saya sendirian, saya mensyukuri, malahan sudah lebih. Uang dikasih 50.000 dan makan. Dan uang 50.000 itu insya Allah saya bisa nabung sedikit-sedikit. Di dalam menabung sedikit-sedikit itu saya berusaha untuk memberikan infak dan sedekah. Nah, itulah kegiatan sehari-hari. Yang keduanya kegiatan di rumah, dia dikatakan tidak ada lah. Dia paling-paling nyapu, bersihkan rumah, membersihkan. Kebersihan ini sebagian dari iman, kan gitu. Jadi itulah hasil saya sehari-hari. Dan saya tidak memusingkan lagi hidup ini, harus mencari, harus ini, enggak lagi. Sebab kenapa? Saya merasakan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau nikmat hidup selama ini, alhamdulillah saya sudah terima dengan umur yang setua ini. Ya saya tidak berpikir lagi dengan imbalan kasih sama anak saya tadi itu, yang saya sebut tadi itu, itulah yang saya syukuri. Sekarang nggak ada lagi. Karena istri saya kerja sama orang, dia dikatakan kerja sama orang, ya berteman-teman dengan bisannya, ya sebakul. Dua anak saya ada 4 orang, yang 2 sudah punya yang 1 sudah punya apotek, yang 1 ya hidupnya sederhana lah, yang 2 sudah bekerja usaha di Curug, itu bergerak di bidang santan dan bumbu-bumbu. Jadi istri saya ini membantu dia menerima kelapa yang dikirim dari mana, dikirim dari ini, jadi sortir lah sama istri saya, mana yang buruk, mana yang bagus. Yang buruknya diambil sama istri saya, dicongkel, dibikin kopra, kemudian dijual lagi sama anaknya. Itulah penghidupan istri saya sehari-hari, menambah pendapatan dari saya. Kalau rumah alhamdulillah anak saya yang punya, bukan saya. Yang itu udah selain kegiatan sehari-hari itu, yang kedua itu dalam berdakwah apa sih metode yang diterapkan? Kendala dulu deh. Diterapkan dari Datuk. Kendala dulu. Ya, Berdakwah ini bukan mudah.
bukan mudah berdakwah. Yang metode, ya saya mengajak orang. Ya, kulil haq walau kana muran. Kalau dia mau menerima ya terima. Kalau enggak itu hak prerogatif dia. Ya, itu saya cuma menyampaikan. Woi, kalau kamu ini masuk surga, ingin masuk surga, ini kamu bikin ini. Kalau kamu bikin masuk neraka, ini. Kita sudah dikasih jalan oleh Allah dua macam ini. Terangkan sama orang yang dua macam ini. Ini akibatnya. Ini akibatnya. Itu ujung pangkal isi, itulah khutbah. Mengajak umat seperti sekarang ini. Ya, udah berapa kali kita panggil, udah berapa kali kita ini kan, ayo kita ke masjid, ayo kita ini. Ya kalau dia mau, coba amal untuk dia. Perbuatan hasil perbuatan dia, bukan untuk kita. Kita sudah menyampaikan. Nah, yang seterusnya, kendala berdakwah ini banyak yang mengetawakan kita. Kita ini mengambil dengan sabar, bukan dengan pertengkaran, bukan dengan perdebatan, bukan dengan permusuhan. Kita menerima kendala itu dengan sabar. Sebab kenapa? Sudah siapkah kamu menjadi dakwah? Oh siap. Kalau sudah siap, ini kendalanya. Kamu dicimokan orang, kamu diejek orang, banyak. Woi, Pak Haji Rustam itu, awak haji. Sekarang aja di daerah kita, ada orang sebut daerah orang, banyak marah sama anak-anak, benci sama anak-anak. Itu orang yang mengatakan begitu, orang yang tidak mengerti. Tapi kita jangan bertengkar, jangan mengajak bertinju, nggak boleh. Contohnya beberapa waktu lalu, ya, Iki mungkin tahu, saya dimarah-marahi di masjid gara-gara anak-anak. Sebab kenapa saya menyampaikan kepada anak-anak, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya menyampaikan itu. Pelihara dirimu dan keluargamu, anak-anakmu. Bagaimana memeliharanya? Dipelihara dari jalan mana? Agar dia jadi orang baik. Contoh, dibiarkan dia berkeliaran di dalam masjid, orang salat dia tidak, orang salat dia ribut. Itu apa? Lantaran tidak ditegur sama bapaknya. Anak itu tak tahu ujungnya apa. Kalau saya ribut, dia tahunya anak itu gembira, ketawa. Kalau orang salat kusuk, tidak kusuk, dia tidak tahu. Seharusnya yang tahu bapaknya. Dilarang, hei kamu ke masjid, salat, jangan ribut, terganggu orang salat. Ini Fikri sebagai pegawai masjid. Fikri bisa sendiri melihat orang salat, bagaimana anak-anak itu. Anak itu tidak usah kita sebut, anak sianu. Orang salat dia berlari, apakah bersih kakinya? Tahu terpijak apa? Ditegur nggak sama bapaknya? Malah ditegur kita yang diajaknya. Ini kendala. Yang kedua, kita bisa begini, bisa berdakwah, bisa ceramah ke masjid jarang. Daripada, ini prinsip saya, daripada orang berdosa gara-gara saya mundur. Mundurnya dari mana? Satu menit ke masjid lagi. Gimana sama anak-anak? Ada ujungnya dia mau ke masjid, mau salat. Jadi nampak saya hatinya tidak enak. Jadi berdosa orang gara-gara saya mundur. Itu kendala. Kalau baiknya, ya. Begini baik, atau itu bagus, begini. Suka ini, suka sedekah. Itu tidak bisa jangan disampaikan ke situ. Ini kendala berdakwah. Cara berdakwah juga begitu, Ki. Maksudnya kita dalam berdakwah balik dengan tadi.
Ibarat kata orang ini, bisakah dakwah saya ini diterima orang? Oh tidak bisa, nggak usah kita bicara. Tetapi berdakwah ini kita menyampaikan balik dengan kata tadi, kullil haq walau kana muran. Sampaikan walaupun itu pahit. Mendengar dia tidak mendengar, mengerti dia tidak mengerti, dipakai pun tidak pakai. Kita semua menyampaikan. Sebab kenapa? Kita tahu. Berdosa kita tahu tidak disampaikan. Percuma kita menuntut ilmu, kalau ada ilmu tidak disampaikan. Ini. Jadi berdakwah ini, maaf ya, beribu kali maaf. Jangan kita mengharapkan amplop. Kita mengharapkan yang kita harapkan, dakwah kita itu diterima orang, diresapi oleh orang. Itu yang kita harapkan. Bukan saya menyinggung dia, bukan kita amplopnya sekian. Tidak, dia beri amplop itu yang besar pahalanya itu. Sebab kenapa kata-kata jual beli, kata-kata upah di dalam berdakwah tidak ada. Kita harus menyampaikan, sampaikan olehmu, balighul anni walau ayat, sampaikan olehmu, walaupun itu satu potong ayat. Kalau kita tidak sampaikan, ya udah. Didengar, tidak didengar, itu bukan hak problem kita. Itu berdakwah sih. Yang keduanya sebagai imam. Ya, masih tidak betul itu. Kalau terus maksudnya metode berdakwah, mungkin itulah penjelasan dari Datu. Mungkin banyak pelajaran yang kita dapat kita ambil dari penjelasan dari Datu Haji Rustam Yasir BA. Mungkin kita teman-teman bisa mengambil ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Datu. Terima kasih. Sekian wawancara saya untuk salah satu dai yaitu Haji Rustam Yasir yang ada di Bogor.